Oke guys, jadi malam ini aku sedikit bosan terus nyari kegiatan apa ya yang bisa bikin sedikit seru gitu ya. Terus di waktu yang luang ini jadi ingin mencoba membuat suatu desain 3D yang nanti kita bisa generate output untuk assembly instruction atau cara pembuatan. Jadi goalsnya adalah bisa nggak ya kita membuat desain 3D atau yuk kita berlatih untuk membuat desain 3D dan nantinya kita bisa generate blueprintnya atau desain instructionnya. Harapannya dengan kayak gini kita bisa bikin alat yang rumit gitu, tapi nggak perlu bikin jadi barang dulu, tapi desainnya udah jelas dan paripurna dulu. Jadi malam ini digunakan pakai Fusion 360 dan objek yang kita buat sekarang adalah sebuah table. Ceritanya ini coffee table karena goalsnya adalah ingin end to end dari desain sampai membuat drawing. Jadi desainnya nggak terlalu rumit tapi tetap menarik ya, personally. Ini untuk bisa membuat generate output seperti ini, goalsnya adalah outputnya nanti bisa membuat part list secara otomatis. Nah ini yang di-generate secara otomatis. Dan nanti kita bisa buat annotation atau balon-balon nomor. Ini part nomor berapa itu bisa otomatis di-generate kalau kita membuat part list yang benar. Caranya gimana? Ternyata yang pertama kita perlu membuat masing-masing komponen yang mau kita pecah-pecah itu sebagai komponen terpisah. Jadi ini nggak boleh sebagai body, tapi sebagai komponen tersendiri. Di Fusion 360 kita bisa lihat sejarahnya. Yang pertama dibuat awalnya adalah sketch-nya dulu. Jadi kita lihat sketch yang kita buat ini. Di sini. Ya, sketch yang kita buat ini sederhana aja, kayak jadi kita bikin kotak ukurannya 1 meter x 50 cm. Terus setelah itu dibuat ada satu titik untuk membuat kaki-kakinya ya ukurannya 5 cm. Baru later on kalau udah buat sketchnya bikin dulu main table-nya ya, main slab-nya di extrude dulu ke atas, baru setelah itu dibuat chamfer pinggirannya 5 cm, baru dibuat chamfer, baru bikin kakinya. Nah setelah bikin kaki di extrude baru menggunakan tools rectangular pattern supaya si kakinya itu sebenarnya buat cukup satu aja, tapi kita menggunakan rectangular pattern untuk mengenerate kaki-kaki yang lainnya. Pakai tool rectangular pattern. Oke. Enggak kita ubah apa-apa. Udah jadi desain modelnya tersendiri. Pokoknya dari setiap pilihan yang kita pilih, kalau kita mau extrude, make sure kita pilihnya bukan new body tapi new component. Nanti dia terbentuk komponen baru. Nah, udah jadi komponen baru, di rename aja ke hati, tapi lihat di sini kita ada properties. Di properties ini kita bisa masukin namanya dan description-nya. Nah, ini yang nanti akan muncul di drawing nanti gitu ya. Jangan lupa mungkin kalau pertama tergenerate kita belum membuat ini ya physical. Physical. Kita bisa pilih materialnya mau apa. Akan di-apply, cuman kebetulan saya memilih pine. Mau diganti mahoni juga bisa, kita ganti mahoni misalnya. Wood, ada wood yang lain, oak, pine, terus sekedar wood aja, wood, dan juga wood. Nah semuanya sudah pilih sebagai wood. Ini kita bisa save. Nah kita save, nanti setiap perubahan apapun yang ada di sini akan terreflect ke gambar ini. Kita klik ini untuk update. Nah materialnya jadi wood yang tadinya pine.
Ini kita bisa tambahkan teks kata-kata untuk pemanis. Ya seperti biasa, maksud gue ini loh yang anotasi itu. Kita bisa tables, kita bisa bingung ini part number berapa ya kaki, ini kita klik, nanti dia ngasih tahu oh di nomor 2, langsung refresh ke situ. Nah ini nomor 1 misalnya. Oh kita juga bisa pilih annotationsnya materi balon tuh, stylenya ada style untuk pattern. Jadi kalau bikin pattern emang gaya-gayanya kayak gini. Nah gitu. Ini bisa nomor 1, ini nomor 1, ini nomor 2 bisa. It's cool. Oke. Ya ini seperti biasa ya, untuk ukuran-ukuran dimension kita pakai ini dan sebagainya. Mungkin teman-teman udah tahu juga caranya gimana. Buat malam ini goalsnya adalah I just wanna show up, ingin menunjukkan ternyata seru juga untuk melakukan ini. Kita desain sesuatu 3D-nya, tapi gak sampai di situ, selesaikan sampai detailed drawing-nya. Baru setelah itu mungkin sebenarnya bisa nambahin beberapa halaman lagi. Kita kalau mau nambahin halaman yang menunjukkan misalnya satu halaman khusus untuk artistic view, halaman yang lainnya untuk detailed engineering view-nya dengan measurement yang jelas. Jadi kita bisa ada beberapa halaman. Ada juga otomatis generate sheet berapa ke berapanya. Oke guys, habis itu kita bisa export. Pilih aja sheet pertama aja, habis itu open PDF. Oke, aku ingin pilih. Jadi sudah dibuat, kita regenerate aja. Nah ini sudah jadi hasilnya. Ini bisa kita print, and it would be very nice. Sebelumnya kita ada desain yang lain, dan sebelumnya kita ada desain yang versi 1. Versi 1 yang tabelnya lebih kecil, hanya 50 cm aja. Nah I think ini akan lebih mudah daripada kita punya banyak file 3D dibuka-buka. Tapi kalau kita punya collection sheet-nya kan I don't know, kelihatannya menarik, seru aja gitu. Oke, ini cukup sini sharingnya sampai malam ini. Sampai jumpa di lain waktu. Thanks guys.